Kami informasikan kepada Bapak untuk implementasi digitalisasi di kota kereta api Kosan untuk menghormati pengguna komuter lain yang telah mengantri di stasiun akhir tujuan komuter lain dan bagi para pengguna komuter lain kembali. Jadi kita mau ke museum tapi lagi direnovasi guys. Jadi museumnya kayaknya kita nggak bakal jadi guys. Masuk melalui pintu depan, kami langsung diarahkan untuk berbelok kanan, yaitu ke ruang 1A04. Di ruangan tersebut diceritakan bahwa situs-situs yang ditemukan di sekitar Jakarta memperlihatkan penghunian masa bercocok tanam dan masa perunggu besi, yang ditandai dengan munculnya teknologi mengasah alat-alat batu, membuat gerabah, artefak logam, pengerjaan kayu, dan lain-lain. Kemudian, lanjut ke ruang 1A05, membahas tentang kerajaan Tarumanegara yang meninggalkan banyak prasasti-prasasti Yupa di Kalimantan Timur, seperti Tugu dari Jakarta Utara, prasasti Ciareten yang dari desa Ciareten Hilir, dan prasasti Kebon Kopi. Lanjut ke ruang 1A06, terdapat peninggalan dari masa Tarumanegara yang memperlihatkan masa-masa awal masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha. Ditemukan 2 sisa candi Hindu di Cibuaya, Karawang, yang memperlihatkan kepercayaan kepada Dewa Wisnu, yaitu Wisnu Cibuaya I dan Wisnu Cibuaya II. Juga ada arca Ganesha yang ditemukan di Warung Buncit dan Durga Kali dari Tanjung Priok. Kemudian, terdapat papan deskripsi terkait sejarah Jakarta secara lengkap pada ruangan 1A07. Secara singkat, sekitar 400 tahun yang lalu, Sunda Kelapa merupakan tujuan utama para penjelajah Eropa termasuk Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian, VOC pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Batavia. Ketika Kesultanan Demak mencapai kejayaannya, Fatahillah melakukan penyerangan ke Batavia dan berhasil sehingga ia mengubah nama Batavia menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Untuk menuju lantai 2, kami menaiki tangga kayu yang cukup kokoh dengan desain kuno. Interior lantai atas masih bergaya kolonial dengan lantai kayu, ruangan beratap tinggi, dan jendela-jendela besar. Di ruangan 2A02 ini, kita akan menemukan koleksi artefak yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta pada masa penjajahan Belanda, termasuk peralatan rumah tangga, pakaian, benda-benda yang digunakan sehari-hari, dan dokumen sejarah yang berharga. Di ruangan ini, kita juga bisa melihat perkembangan uang kertas maupun koin dari masa abad ke-18 sampai abad ke-19 setelah Indonesia merdeka. Ada pula perabotan atau alat-alat yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda seperti timbangan abad 18, tempat penyimpanan, dan lain-lain. Masuk ke ruangan di sebelah kiri, yaitu ruangan 2A09, terdapat furnitur-furnitur mewah dan antik. Namun, yang paling mencolok dari ruangan ini adalah lukisan Van der Para. Siapakah dia? Petrus Albertus Van der Para dikatakan koruptor paling kejam karena membiarkan rakyatnya mati kelaparan sementara ia hidup berfoya-foya. Petrus adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada abad ke-17. Lanjut ke ruangan 2A10 dan 2A11 berisikan furnitur yang terbuat dari kayu pada zaman penjajahan. Kami juga melihat di dindingnya penuh dengan tulisan yang menceritakan tentang masalah lingkungan Batavia. Sejarah VOC dalam lintas sejarah Indonesia, bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia, dan terminologis Indis. Sedikit informasi tentang ini, terminologi Indis adalah gaya arsitektur kolonial Belanda, biasa dinamakan gaya Indisch Empire Style. Kemudian, kami lanjut menelusuri bagian kanan lantai 2, tepatnya ruang 2A03, 2A06, dan 2A08. Ruangan-ruangan ini juga masih berisikan furnitur-furnitur pada zaman penjajahan, seperti lemari, meja bundar, dan kursi antik. Yang membedakan, hanya di ruangan 2A03 terdapat cermin besar antik yang menggantung di dinding, dan ruang 2A06 yang terdapat baju pengantin wanita Betawi. Setelah selesai menjelajahi lantai 2, kami turun kembali ke lantai 1 dan melanjutkan menelusuri ruangan yang belum dimasuki sebelumnya. Di ruangan paling awal yaitu 1A02, terdapat penjelasan bangsa Portugis saat ke Malaka, serta terdapat beberapa bukti peninggalan dari peristiwa tersebut. Berjalan ke kiri,
kami masuki ruangan 1A15 di mana terdapat lukisan pertempuran Sultan Agung dan Jepekun, serta beberapa ilustrasi latar belakang pertempuran, gaya perkelahian, sketsa senjata-senjata perang, tentara Belanda yang berlari tunggang langgang, serta adegan perkelahian. Kami lanjut melangkah ke ruangan 1A14 dan melihat ilustrasi perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda. Di sana pun juga terdapat senjata bekas perang yang dipakai penjajah seperti senjata api. Kemudian, dalam ruangan 1A12 terdapat miniatur kapal VOC yang digunakan saat membawa rempah-rempah. Dan juga terdapat dokumentasi kehidupan di Batavia dalam sketsa dan litografi. Ada pula sepasang keris meriam cowak atau meriam sodok yang terletak pada ruangan 1A11. Lalu, di ruangan 1A10 terdapat maket bangunan gereja Belanda. Terdapat juga bukti-bukti dari perjanjian Sunda serta peninggalan dari interaksi dengan bangsa Eropa. Sampailah kami di ujung perjalanan yaitu ruangan 1A09. Di ruangan ini terdapat timeline yang menunjukkan perkembangan sebelum Sunda Kelapa berubah menjadi Jakarta dari waktu ke waktu. Karena sudah hampir sampai di penghujung video, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video tur museum kami. Sampai jumpa di lain waktu, dan bye-bye. Sekarang waktunya kita pulang.